Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Materi pembahasan yang pertama ada mengelola pemasaran digital, bootstrapping, seed funding, serial funding, dan ventura. Strategi pitching, pola pikir, bisnis di era digital, mengelola kenaikan kelas usaha, evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital, perkembangan P2P, lending, dan crowdfunding. Yang terakhir, ide usaha digital. Pemasaran digital menurut para ahli. Menurut Kendall dan Burrow, pada tahun 2005, pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, dan harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Menurut Heydrich dan Struggles, pada tahun 2009, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan pada tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Kelebihan digital marketing yaitu yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, DM juga dapat diukur secara real time dan tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dan DM yang luas. Dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing membantu membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting, karena orang akan melakukan pencarian online sebelum pembeli produk. Jenis-jenis digital marketing yaitu yang pertama website, yang kedua search engine marketing, yang ketiga social media marketing, yang keempat online advertising, yang kelima email marketing, yang keenam video marketing. Bootstrapping. Tahap bootstrap atau tahapan pendanaan perusahaan pre-seed biasanya terjadi saat startup merogoh kantong sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Pada tahap pendanaan startup ini, tahap penelitian masih dilakukan karena untuk menilai kelayakan ide perusahaan. Seed funding. Setelah tahap bootstrap, tahapan pendanaan startup selanjutnya adalah kesempatan sempurna untuk benar-benar mendapatkan dana untuk pengelolaan dan pengembangan bisnis. Kira-kira sekitar 29% startup gagal setelah mereka kehabisan modal dan bootstrap. Pada saat pendanaan startup awal, pemilik mencoba mengumpulkan dana untuk melakukan riset pemasaran sehingga mereka mengetahui selera dan preferensi pelanggan target mereka. Serial funding. Pendanaan seri A. Ketika bisnis sudah memiliki produk tetap dan bisa membuktikan kinerja, performa, dan serta eksistensinya, maka ia berkesempatan untuk mendapatkan pendanaan lanjutan yaitu pendanaan seri A. Pendanaan seri B. Pendanaan startup seri B adalah lanjutan dari pendanaan seri B. Biasanya hal ini terjadi jika bisnis sudah mampu menghasilkan laba. Yang terjadi jika bisnis sudah mampu menghasilkan laba yang stabil dan produknya sudah diterima oleh sebagian besar konsumen
alias sudah memiliki nama. Ventura. Sebagian besar startup menimbang tahap pendanaan startup ini tidak peduli bagaimana bisnis mereka berjalan. Ada beberapa putaran pendanaan atau serangkaian yang diikuti pada tahap venture capital termasuk seri A, B, C, dan D. Di masing-masing sekitar startup menimbulkan nilai yang lebih baik dan meningkatkan penilaian mereka lebih lanjut. Strategi pitching. Pitching adalah hal yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain dalam dunia bisnis. Umumnya pitching menjadi kesempatan yang digunakan untuk meyakinkan pelanggan atau klien. Yang pertama, ketahui masalah calon klien. Yang kedua, buat dirimu lebih dekat dengan calon klien. Yang ketiga, jangan lupa lakukan persiapan teknis. Dan yang keempat, buka dengan hal yang menarik. Yang kelima, gunakan unique value proposition milikmu. Yang keenam, sampaikan ide dan informasi dengan jelas. Yang ketujuh, tunjukkan manfaat produk dengan jelas. Yang kedelapan, gunakan kata ganti orang kedua. Yang kesembilan, pastikan durasi pitching tidak terlalu lama. Yang kesepuluh, akhiri dengan CTA. Yang kesebelas, jangan lupa follow up. Pola pikir bisnis di era digital. Yaitu yang pertama, selalu terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, integrasikan semuanya. Yang kelima, cerita bukan berita. Yang keenam, human touch. Yang ketujuh, perluas dan perkuat jaringanmu di dunia maya. Mengelola kenaikan kelas usaha, yaitu gunakan strategi bisnis. Lakukan penghematan anggaran operasional, buatlah inovasi, pantau terus harga pasar, pahami pesaing, fleksibel dan terus belajar, lakukan investasi. Evaluasi perkembangan usaha, yaitu posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha diperlakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil dari keseluruhan usaha yang dirintis. Kemajuan dan kemunduran usaha. Penilaian perkembangan usaha juga dapat dilihat dari kondisi perkembangan kegiatan usaha yang kita lakukan. Biasanya dengan membandingkan awal ketika membuka usaha dengan rentang waktu beberapa bulan setelahnya. Langkah perbaikan dan pengembangan. Dari berbagai parameter tersebut, tentunya dapat dilakukan berbagai langkah selanjutnya untuk merespon kondisi usaha dari hasil evaluasi. Target usaha selanjutnya. Dari hasil evaluasi atau penilaian perkembangan usaha, tentunya terdapat beberapa target dari rencana bisnis awal yang sudah tercapai. Oleh karena itu, diperlukan berbagai target ke depannya agar usaha yang dilakukan mempunyai arah dan tujuan. Perbedaan P2P lending dan crowdfunding. Yang pertama, proses pengajuan. Proses pengajuan untuk P2P lending serupa dengan pengajuan pinjaman online. Pada umumnya, seorang peminjam diharuskan untuk mengisi data pribadi secara jelas dan akurat. Proses pengajuan crowdfunding dilakukan dengan cara mendaftarkan diri ke perusahaan vintage, membuat proposal bisnis, dan melakukan presentasi kepada pihak pemberi dana. Sistem pendanaan P2P lending dilakukan dengan memberi pinjaman kepada peminjam. Perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam akan legal karena dibuat secara tertulis, yaitu hitam di atas putih. Crowdfunding menggunakan sistem pendanaan secara sukarela atau berbentuk donasi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana seseorang yang membutuhkan dana hanya perlu mempresentasikan bisnisnya kepada para pemberi dana. Yang ketiga, tenor. Tenor atau waktu jatuh tempo pengembalian dana P2P lending tergantung kesepakatan awal yang dipilih oleh peminjam. Untuk tenor crowdfunding umumnya berbeda-beda. Ada yang 4 bulan dan 8 bulan. Namun ada juga yang memberi waktu pengembalian hingga 1 tahun.
Yang keempat, jumlah pinjaman. Tentunya nominal ini akan dinilai oleh perusahaan vintage. Apakah peminjam memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah dana yang diajukan. Di sisi lain, crowdfunding sebenarnya hampir sama, yaitu penerima dana atau peminjam akan mendapat dana sebesar yang telah diajukan. Menemukan ide usaha digital. Yang pertama, melakukan riset dan tren. Yang kedua, sesuaikan dengan hal-hal yang kamu sukai. Yang ketiga, perhatikan yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang keempat, belajar dari kisah sukses orang lain. Yang kelima, berpikir out of the box. Yang keenam, amati kekurangan kompetitor. Dan yang ketujuh, belajar dari pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.